Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan channel Baharna TV. Saya masih tetap di Jawa Timur ini, di tempat yang sama. Saya kali ini berjumpa dengan tokoh perkudaan di Jawa Timur yang fenomenal menurut saya, gitu kan ya. Beliau adalah Pak Agam Tirtobuwono. Apa kabar? Salam sehat selalu. Sehat, Pak Agam. Pak Bagus. Ya, siap. Pak Agam, saya dalam komunitas yang sama di Pacuan ini kan sering mendengar gitu ya. Iya. Banyak ide-idenya Pak Agam yang bagus banget menurut saya, gitu kan ya. Menurut Gak apa-apa. bagus. Iya, artinya ini kan hanya sebuah pendapat gitu ya. Eksekusi tetap adalah kebersamaan gitu ya. Boleh disampaikan. Kadangkala menyampaikan head to head, orang per orang kan tidak dengar. Ini mumpung kita sempat wawancara melalui media Baharna TV ini, Pak Agam boleh menyampaikan gitu kan ya. Terutama adalah unek-unek. Ya, unek-unek boleh, boleh lah. sehingga disampaikan oleh Pak Haji Munir sebagai provokator perkudaan, tetapi dalam konteks positif, gitu kan, nggak masalah. Ya. Artinya provokator dalam konteks positif, mengajak kebaikan, mengajak yang lebih baik, mengajak hal-hal yang sifatnya positif, kan gitu ya. Betul, Pak Agam ya. Nah, sekarang saya mau nanya khusus, bagaimana toh sebetulnya menyelenggarakan sebuah pacuan kuda yang ideal itu seperti apa sih, Pak Agam ya? Yang pertama misalnya adalah dari sisi kepanitiaan gitu kan, penyelenggaraannya, fasilitasnya bagaimana yang bagus, trek pacuannya harus seperti apa gitu kan, bagaimana Dewan Steward harus bersikap secara tegas dan lain-lain. Boleh dikupas tuntas, nanti saya juga akan banyak bertanya. Silakan mengawali, Pak Agam. Terima kasih Pak Bagus. Saya merasa tersanjung ini diwawancarai oleh Pak Bagus. Padahal banyak tokoh-tokoh yang lebih senior, yang lebih hebat, seperti Pak Edi Sada, Pak Erwin, Pak Haji Munawir, maupun peternak-peternak yang lain ini juga, seperti King Halim Stable maupun Eclipse Stable ya Pak. Ya, ya. Nah, tapi saya tidak bisa mengelak karena saya pikir ini adalah satu komunitas untuk membangun diri kita sendiri supaya bisa saling berkomunikasi secara positif itu. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, Pak Agam, bagaimana menyelenggarakan sebuah pacuan kuda yang baik menurut Pak Agam seperti apa? Ya, terima kasih Pak Bagus. Untuk menyelenggarakan satu pacuan yang bagus dalam pengertian yang seluas-luasnya, tentunya juga harus dipersiapkan lapangan yang memenuhi persyaratan. Lapangan yang memenuhi persyaratan terutama adalah radiusnya tikungan-tikungan itu. Ya, yang kita juga sudah ada aturannya bahwa untuk tikungan itu R-nya minim adalah 80 meter, Pak. Lebar jari-jari. Ya, ya. Kemudian untuk tikungan menuju finish itu minim harus 350 meter, Pak. Lurus. Ya, sampai menuju finish. Sehingga perkiraan lapangan itu satu putar itu bisa mencapai di atas 1.300-an itu, Pak. Ya. Itu sudah ideal ya, kalau ya, di atas 1.300. Itu sudah ideal. Untuk kuda yang besar pun saya kira tidak sampai terjadi gaya anti sentrifugal itu, Pak. Itu artinya kan kuda bisa terbanting keluar itu, Pak. Tapi bisa di tikungan dia itu bisa ngikuti pagar tikungan itu. Ya. Jadi lebarnya berapa tuh tadi? Lebar yang ideal? Lebar ideal untuk pacangan R-nya, Pak? Iya, iya. 80, Pak. 80 ya? Iya, itu jari-jarinya berarti
ini ya garis tengahnya ya. Ya, berarti 160, Pak. Iya. 160. Nah, Ya. di 160 meter, Pak. Minimnya itu, Pak. oh, minim ya. Iya. Nah, di Jawa Timur ini khususnya di lapangan pacuan kuda ya, Coban Jaya ini kan gate-nya itu kan mungkin satu-satunya ya, ada 14. Ya. Memang kita sengaja membuat 14 gate ini, Pak, karena di Coban Joyo dan saya boleh bangga ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia gate 14 itu, Pak. Pak, soal entris nih. Ya. Idealnya berapa persen sih gitu loh. ini soal entris ini kan kadangkala jadi perbincangan khusus gitu kan. Idealnya nggak pakai misalnya kan. Ada yang bilang harus ada lah untuk sebagai satu semangat gitu kan. Ketika ditetapkan 10%, waduh tinggi banget gitu kan. Ya. Menurut Pak Agam berapa persen idealnya entris, Pak? Kalau menurut Pak Agam sendiri, Pak, secara pribadi, Pak, tidak ada entry. Oh gitu? Tidak ada entry, Pak. Alasannya apa? Nah, sekarang kan Anda mengadakan acara, toh, Pak. Acaranya itu adalah pacuan. Aktor utamanya itu adalah kuda-kuda. Ya. Anda mengundang daerah-daerah maupun pemilik-pemilik kuda itu untuk datang supaya bisa ikuti acara Anda. Ya. Kita dengan senang hati datang. Ya. Datang ini juga harus biaya, Pak. Ya toh. Mempersiapkan kuda, joki, groom, pelatih maupun peralatan dan pengangkutan untuk mengirim tempat tujuan itu, Pak. Iya. Iya toh. Iya. Ini sudah biaya, Pak. Iya. Ya, kemudian kandang dan seterusnya. Kemudian tetek bengek dan seterusnya. Iya. Iya toh. Iya. Lah, wong acara ini acara Anda. Saya sudah berpartisipasi memeriahkan acara Anda. Kenapa kok saya diundang malah disuruh bayar? Ini logika dari saya, Pak. Oh iya, iya. Saya memang paham, Pak, bahwa untuk mengadakan satu event itu Pordasi memang agak kesulitan dalam arti keuangan, Pak. Iya. Ya. Nah, untuk itulah kita harus menggali bagaimana acara itu bisa mendapatkan sponsor. Itu, Pak. Iya. Ya, mungkin tidak bisa sekaligus. Mungkin secara bertahap. Ya toh. Kita selenggarakan secara baik dengan dokumentasi, kita sodorkan kepada para sponsor sehingga mereka tertarik. Wah, acara berkuda ini adalah cukup banyak pengunjungnya. Ya toh. Saya siap untuk membantu. Ya. Nah, ini adalah harus kerja kerasnya dari para pengurus ini, Pak. Iya. Itu, Artinya dari budaya pacuan kuda, bagaimana olahraga berkuda itu menjadi sebuah industri ya, industri olahraga berkuda. Iya. Kalau ini tercapai, suatu saat akan tidak perlu ada lagi yang namanya entries gitu kan ya. Nah, dahulu tahun 2006 ya, kuda eksotika miliknya Pak Agam yang menang derby itu. Betul, Pak. Itu sudah ada entry belum? Sudah, Pak. Sejak dulu itu, Pak. Oh, entry sudah. itu, Pak. Ya. Maka itu adalah sesuatu keinginan daripada Pak Agam, pendapat Pak Agam yang ideal memang tidak perlu ada entries gitu kan, karena pertimbangan tadi ya. Ya. Saya sebetulnya sependapat gitu kan. Cuma masalahnya sekarang mencari sponsor itu bukan sesuatu yang mudah di zaman seperti sekarang kan ya. Semuanya serba digital gitu kan. Ini perlu ada terobosan-terobosan tentu dari pengurus PP Pordasi untuk hal ini. Ya. Nah, sekarang kita kembali, Pak, dari soal penyelenggaraan. Idealnya menurut Pak Agam nih, saya pernah mendengar Pak Agam mengusulkan, katakanlah Kejurnas seri 2 gitu kan. Wah, nggak perlu lagi itu diukur ketinggian. Apa sih latar belakangnya itu, Pak Agam? Ya coba, nggak apa-apa, ini kan hanya sebuah usul. Kalau diterima ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau nggak diterima juga nggak masalah. Gak paten kata orang Jawa Timur kan gitu lah. Ini kan
seperti yang tadi disampaikan Pak Agam gitu kan, nggak ada entries, itu mungkin juga ada pro kontra kan, gitu loh. Karena alasannya sudah disampaikan, biaya-biaya yang muncul kan gitu kan, Ya, sudah betul. bebannya Ya. gitu kan. Oh, belum tetek bengeknya gitu Ya. kan. Kadang-kadang orang nggak suka bengeknya, teteknya yang suka kan gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak begini perlu ada alasan kuat gitu kan. Nah, kembali ke tadi itu, apa alasan kuatnya? Persoalan masalah ketinggian. Boleh dong, ini wacana kan? Mungkin harus agak panjang ya Pak ya, artinya harus ada satu latar belakang ya Pak ya. Bahwa kuda pacu di Indonesia ini Pak, itu dibagi menjadi beberapa kelas Pak. Ya, ketinggian berdasarkan ketinggian kuda. Memang itu ada riwayatnya Pak. Ya, karena kuda-kuda kita ini, kuda pacu kita ini adalah yang kita biasanya sebut kuda poni Pak. Itu adalah silang dengan kuda pejantan thoroughbred Pak. Ya, tapi induknya ini bisa berbeda-beda. Ya, ada yang dari sandal, kemudian ada yang parompong, ada lambretta, ada sandal Arab dan seterusnya itu. Nah, dari induk yang berbeda-beda ini, ketinggian kuda pun itu berbeda Pak. Sehingga lahirnya kuda G1 ya toh, yang dari Arab mungkin dia paling enggak tingginya sudah bisa mencapai 145 150. Kalau dari sandal Pak, itu mungkin hanya 135 138 kan gitu Pak. Ya, ya. Sehingga perbedaan tinggi itu sangat jauh Pak. Sehingga oleh pelaku-pelaku pondasi yang terdahulu itu dibuatkan dibagi menjadi beberapa kelas itu. Kelas. Iya. Tapi ini kan sudah lewat dengan waktu yang cukup lama Pak. Ya. Sekarang kuda pun itu yang namanya G7, G8 itu sudah cukup banyak. Dan ketinggian kuda pun itu ya bisa menyamai thoroughbred, bahkan juga lebih tinggi dari thoroughbred Pak. Iya, yang namanya 65, 67, 68 itu banyak sekali Pak. Iya. Iya loh. Nah, saya hanya ingin menekankan khusus untuk kuda kelas A Pak, yang sekarang kita memakai ketinggian itu batas minimumnya adalah 160,1. Iya. Iya. Ya. Maksud saya mungkin ini perlu ada peninjauan kembali, karena setahu saya kuda-kuda kita akan berkiblat kepada kuda pacu di luar negeri adalah jenis thoroughbred Pak. Ya, itu mereka tidak pernah mengukur ketinggian kuda Pak. Sedangkan kuda thoroughbred itu ketinggiannya itu adalah antara 156 sampai 72 73. Kalau istilahnya di sana itu 17 hand Pak. Ya toh, satu hand itu 4 inci Pak. Jadi di luar nggak ada ini ya? Nggak ada, berdasarkan ketinggian? Iya, nggak ada. Nah, hanya berdasarkan breednya, ya loh. Kemudian berdasarkan jaraknya, kemudian berdasarkan handicap, itu Pak. Iya loh. Iya. Ya, kemudian berdasarkan umur, ya loh, maupun jenis kelamin, ya. Berpacunya itu berdasarkan itu Pak. Tidak ada yang berdasarkan tinggi, gitu loh. Nah, sekarang kita sudah berkembang. Ada juga kuda KPI Pak. Ya, bahwa kuda KPI ini kan sudah kita akui menjadi satu ras kuda pacu Indonesia Pak. Iya. Ya. Tapi saya melihatnya sekarang kuda KPI tidak banyak peminat. Ya. Nilai jualnya pun juga rendah, sehingga peternak-peternak yang ada di Indonesia juga lebih seneng kalau dia peternak KP5, KP6, KP7 dan bahkan KP8. Padahal KP5 aja sudah 90 sekian persen sudah kayak thoroughbred kan. Betul. Gitu. Apa komentarnya Bapak tentang masalah kuda pacu Indonesia?
Mungkin maksudnya Pak Bagus adalah KPI di Indonesia kurang diminati, kira-kira begitu Pak. Kira-kira gitu. Ya, Iya. Saya lihat begini Pak, kesatu supaya kita dalam arti ini yang berkecimpung di dalam organisasi Pordasi Pak, itu bisa mengadakan pacuan-pacuan yang khusus kuda KPI Pak. Ya. Itu jalan keluar ya berarti. Ya, itu salah satunya. Supaya juga orang pemilik KPI ini bergengsi Pak, karena dalam satu acara pacuan kuda yang paling bergengsi itu adalah menang di kelas derby Pak. Adakanlah pacuan derby untuk KPI. Oh, derby KPI ya? Ya, tapi bisa kita pakai nama. Kalau kuda poni menang derby itu kuda derby Indonesia Pak. Indonesia Derby. Kalau ini mungkin bisa kita bedakan derby Nusantara, misalnya begitu Pak. Menarik, Ya. menarik. Iya. Untuk supaya bergairah Pak, pemilik kuda KPI itu Pak. Kemudian juga seperti yang tadi saya ada singgung Pak, kita jangan lagi pakai ukuran-ukuran itu Pak, gitu Pak. Karena kita sudah mengakui ini adalah satu ras Pak. Ya toh, entah sumbernya awal itu dari mana, kita tidak menghiraukan, kita abaikan Pak. Kalau mau dikejar ke sana nggak selesai nanti Pak. Iya, betul. Tapi kan pemerintah juga sudah mengakui KPI, ya loh. Kita pun sebagai pengguna ya juga sudah menerima Pak. Iya. Loh. Jadi ya KPI kita anggap seperti kuda thoroughbred Pak. Tidak ada ukuran ketinggian. Bagaimana untuk kelas-kelasnya itu? Nah, ini yang perlu kita diversifikasi Pak. Ya toh, dengan jarak, ya toh, dengan handicap, ya toh Pak. Kemudian dengan jenis kelamin, kan gitu Pak. Dengan umur maupun yang puncaknya adalah derby Nusantara itu Pak. Siap. Sehingga nanti pacuan mungkin ada kelas untuk kuda KPI khusus Pak, untuk kuda poni khusus, gitu Ya. Pak. Iya. Sehingga apa? Dengan model-model yang mirip-mirip itu Pak, ya toh. Iya. Artinya KPI adalah upaya untuk melahirkan jenis kuda baru, rumpun baru ya di Indonesia. Bagaimana dengan rumpun yang lama? Rumpun yang lama maksudnya adalah katakanlah ginol gitu ya, ginol. Yang kayak kuda sandal misalnya, kayak di Waingapu, Waikabubak, Sumbawa sana, di Sumba gitu ya, di NTB. Saya pikir masih ada kuda-kuda lokal gitu ya. Perlu nggak ada kejuaraan tersendiri sehingga benar-benar semarak? Saya melihatnya kan begini. Kuda-kuda sandal itu masih sifatnya lokal di setempat itu. Betul. Belum ada kejuaraan yang nasional. Kuda sandal tapi nasional gitu loh. Jadi benar-benar itu menjadi sesuatu yang bergengsi. Saya sendiri juga senang sama kuda sandal gitu ya. Gimana menurut Pak Agam? Ini menjadi satu PR dari pengurus Pak. Ya toh. Saya melihat Pak, kita anggap sandal maupun kuda-kuda yang lain ini Pak, ya toh. Kita anggap kuda asli, ya. Kita anggap Pak, ya toh. Keasliannya sampai bagaimana, nggak kita bahas lebih lanjut Pak. Ya. Nah, kembali lagi Pak, seperti yang tadi KPI saya ceritakan Pak, supaya pemilik kuda sandal ini bergairah, adakanlah satu pacuan event yang bergengsi Pak. Termasuk perebutan piala maupun hadiah yang disediakan Pak. Itu Pak. Ya. Jadi jangan memaksa dalam arti tanda kutip Pak. Pemilik kuda ini suruh beternak model poni Pak. Ya toh. Karena mereka ingin kudanya itu lebih tinggi, lebih gagah Pak. Ya toh. Tapi identitas kita Pak, seperti kuda sandal seandainya Pak, hilang itu Pak. Ya. Lah inilah
Ini yang perlu menjadi tanggung jawab kita, Pak. Ya, untuk tidak Bagaimana menghilangkan itu- ras kuda asli Indonesia ya. Iya, bagaimana ini tetap bertahan, Pak. Ya loh. Kejuaraan pacuan kuda sandal, ya loh. Merebutkan piala misalnya presiden. Ya, kan orang bergairah, Pak. Ya loh. Sampaikan dong Pak kepada Iya. pengurus PP Pordasi. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, Pak, ini menjadi PR dari pengurus, Pak. Ya, supaya di daerah-daerah itu jangan dipaksa dalam arti tanda kutip ya, untuk memelihara kuda-kuda gede. Ya. Kuda yang ada di sana itu tingkatkanlah, binalah. Ya, yang penting mereka diberi cara-cara pemeliharaan dan perawatan kuda, pelatihannya itu bagaimana sehingga bisa dibentuklah satu pacuan-pacuan yang cukup menarik itu, Pak. Cukup menarik. Iya. Ya, sifatnya nasional gitu ya, Betul, tidak Pak. lokal lagi Iya. gitu ya. Ya, atau bisa saja dimulai dari lokal, misalnya sandal Sumba, siapa pemenangnya di situ gitu kan, jarak sekian, jarak 1000 siapa, jarak 800 siapa. Iya. Baru nanti ada di mana lagi, di Aceh misalnya Iya. kan, lalu di Sumatera Barat dan lain-lain. Ketika pemenangnya itu masing-masing daerah, lalu diadulah di Jakarta, Ya. di Jawa, di mana gitu kan, untuk memperebutkan piala presiden misalnya Ya, gitu ya. betul, Pak. Itu pasti para peternak dan para peternak seluruh Indonesia ya pasti masih akan bangga dan akan tetap mempertahankan Ya, pasti, Pak. ras kuda asli Indonesia gitu kan ya. Nah, ya mudah-mudahan ini bisa terwujud. Ya. Pesan Pak, pesan yang khususnya kepada kita semua itu, kepada komunitas pacuan kuda di seluruh Indonesia, apa sih Pak kira-kira yang kira-kira Pak Agam bisa sampaikan, mungkin pesan-pesan yang mungkin yang agak sifatnya persatuan, kesatuan, silaturahim dan lain-lain. Silakan Pak Agam. Terima kasih. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa dengan ada kegiatan dari Pak Bagus dengan Baharnas TV, itu saya kira bisa meningkatkan silaturahmi kita untuk mempersatukan kita, berkomunikasi lebih lanjut supaya lebih akrab, sehingga Pordasi ini bisa dibawa lebih maju. Ya, itu harapan saya, Pak. Ya. Kemudian juga untuk satu acara pacuan, kita harus memikirkan bagaimana pacuan ini bisa diselenggarakan dalam arti secara profesional. Ya, profesional dalam arti itu tidak harus duit-duit dari para pemilik kuda maupun pengurus. Gitu. Bagaimana menggalinya? Nah, ini yang harus kita tata, kita pikirkan. Ya, mungkin tidak mudah ini, Pak. Ya, loh. ya. Termasuk untuk jokinya, bagaimana dilatih, perawatnya, kemudian pelatih maupun tukang tapel dan seterusnya itu, Pak. Ya, ini perlu dilatih sehingga mereka ada satu pengetahuan, ada kemampuan untuk merawat, melatih kuda itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agam atas perbincangan kita di lapangan pacuan kuda Coban Jaya ini. Sangat menarik, sangat bagus, sangat inspiratif apa yang disampaikan oleh Pak Agam. Terima kasih pemirsa Baharna TV. Sekian laporan liputan khusus dari lapangan pacuan kuda Coban Jaya, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, subscribe, and share Bahana TV. Semoga Bahana TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda pandu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dengan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Bahana TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Baharna TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe Baharna TV. Jangan lupa like and subscribe Baharna TV. Jangan lupa subscribe Bahana TV.